Baik, kita masuk metode transportasi solusi optimal. Minggu lalu ketika Anda sudah mencoba solusi awal, ada kemungkinan masalah yang ditemui di tabel pertama sebelum menerapkan solusi awal gitu ya. Jadi ketika jumlah penawaran tidak sama dengan jumlah permintaan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Ada juga masalah kedua, tapi masalah kedua ini degenerasi dan redundansi ini kaitannya dengan sel batu, jumlah sel batu. Oke, kita bahas dulu masalah yang pertama. Ketika Anda lihat jumlah kebutuhan itu lebih kecil daripada kapasitas, ya, solusi awal belum bisa dilakukan. Jadi kita harus samakan dulu kebutuhan dengan kapasitas. Apa yang harus dilakukan? Yang kurang apa? Jadi kita samakan itu, samakan besarnya. Jadi supaya sama-sama besar, yang lebih besar adalah 20.000, supaya sama-sama 20.000, maka yang kurang yang mana? Yang kurang adalah kebutuhan di sini. Maka kebutuhan kita perlu tambahkan sebesar 5.000, seperti ini. 5.000, lalu kolom tersebut kita sebut dummy, karena dummy ini adalah kolom sementara, tujuan sementara gitu ya. Sebenarnya tidak ada, tetapi kita tambahkan untuk membantu proses penyelesaian. Pada kolom dummy, biaya adalah sebesar 0, karena memang dummy itu hanya semu ya, kolom semu. Kalau kita sudah tambahkan dummy dengan nilai kebutuhan 5.000, maka jumlahnya akan sama, 20.000. Ini solusi ketika kapasitas sumber itu lebih besar daripada kebutuhan dari tujuan. Sebaliknya, oke, di sini diingatkan bahwa jumlah sel batu dummy jangan lupa diikutsertakan gitu ya. Jadi ketika M plus N-1, M-nya adalah sumber 3, ditambah tujuan, tujuannya kalau ada dummy berarti tujuannya menjadi 4, jadi 3 ditambah 4 dikurangi 1. Jadi sel batunya haruslah 6 nanti. Haruslah 6. Gitu ya. Nanti kita akan bicarakan kalau tidak sesuai dengan 6 bagaimana, nanti kita akan bicarakan itu selanjutnya. Nah sebaliknya kalau kapasitasnya lebih kecil daripada kebutuhan, tetap harus disamakan gitu ya. Disamakan lebih besar, disamakan ke sama-sama yang lebih besar ini. Sama-sama 20.000, berarti kita perlu tambah, karena kapasitasnya yang kurang, kita perlu tambah baris ya, sumber dummy gitu ya. Seperti ini solusinya. Dummy sebesar 5.000 dengan biaya masing-masing 0. Sehingga total kebutuhan dan kapasitas sama, 20.000. Ya, jadi jumlah sel batunya 6. Maka kita lihat kalau masalahnya adalah jumlah sel batu yang tidak terpenuhi bagaimana? Maka masalah itu kita sebut dengan degenerasi ketika jumlah sel batu yang ada di tabel ini lebih sedikit daripada ketentuannya. Ketentuannya 4 ya, M plus N-1. M-nya 2, Palembang dan Batu Raja. N-nya 3, Jakarta, Semarang, dan Batam. 2 tambah 3, 5, dikurangi 1, hasilnya 4. Kalau kita lihat di tabel, ini dengan kelihatannya dengan metode NWC gitu ya, diperoleh sel batunya hanya 3. Jadi kurang dari ketentuan. Oleh karenanya, kita harus tambahkan 1 sel batu supaya sesuai dengan ketentuan. Ya. Kenapa kita harus memenuhi ini gitu ya, supaya bisa diselesaikan dengan solusi optimal. Jadi, jumlah sel batu ini, ketentuan jumlah sel batu ini itu akan membantu untuk menyelesaikan solusi optimal. Maka di sini saya berikan awal sebelum kita bicara tentang solusi optimal. Bagaimana cara menambahkan batu? Anda bisa letakkan 0. Dan 0 itu boleh diletakkan misalnya pertimbangannya biaya terkecil, maka diletakkan di sini 0. 0 ini akan dianggap batu nanti. Ya. Jadi kalau stepping stone itu adalah batu loncatan, 0 ini bisa dianggap batu yang bisa kita lompati. Jadi kita bisa melompat ke
nol ini gitu ya, karena dianggap batu. Atau ketika Anda melihat proses ini adalah proses NWC, NWC itu bentuknya seperti tangga, Anda boleh juga meletakkan nol itu di sini, ya, atau di sini. Oke, jadi tergantung pertimbangannya ya. Pertimbangannya biaya terkecil maka di sini tadi. Baik itu, jadi ketika kurang dari ketentuan kita tambahkan 0 sebagai sel batu. Pada salah satu sel air kita letakkan 0. Lalu itu tadi namanya masalah degenerasi kalau kurang dari ketentuan. Lalu ada yang disebut dengan masalah redundansi jika sel batunya lebih dari ketentuan. Nah ini, mari kita lihat. Ada 3 sumber, ya, Palembang, Batu Raja, Pagar Alam, dan ada 4 tujuan. Jadi 3 ditambah 4, 7, dikurangi 1, 6. Sel batunya seharusnya 6. Mari kita lihat. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sel batu, sehingga supaya memenuhi ketentuan, kita harus kurangi salah satu. Bagaimana cara mengurangi salah satu? Tidak ada aturan khusus untuk menguranginya, hanya satu saja. Ya, Anda bisa pindahkan angka yang ada di situ untuk digabungkan ke angka yang lain, atau benar-benar pindahkan suatu angka atau suatu nilai ke sel yang lain gitu. Jadi dengan mengotak-atik angka-angka distribusi yang ada di dalam sel-sel ini. Satu saja ketentuannya bahwa jumlah ke bawah dan jumlah ke samping itu harus tetap sama. Jadi maksudnya ini 200 tambah 200 kan 400 gitu ya. Jadi jumlah ke bawah harus sama dengan jumlah kebutuhan yang ada di bawah ini. Sedangkan jumlah ke samping, contohnya Palembang ini 200 tambah 200 tambah 100. Harus sama dengan jumlah kapasitas ini. Jadi perubahan nilai-nilai di sini untuk dikurangi satu sel batunya, itu tetap harus mempertimbangkan jumlah kapasitas dan jumlah kebutuhan. Saya ambil satu contoh. Saya akan pindahkan 200 ini, pindah ke sini. Sehingga di sini nanti 0, lalu 200 yang ada di sini nilainya menjadi 400. Oke. Demikian juga 200 yang di sini saya coret, saya pindahkan ke sini. Di sini menjadi 200. Mari kita hitung ulang berapa jumlah sel batu yang dicoret, maka dianggap air sekarang, tidak lagi batu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah menjadi 6 batu dengan perubahan seperti itu. Ya. Ini 400, kalau dilihat ke bawah sama 400. Ini 700 ditambah 200 di sini 900 dan seterusnya. Jadi kita lihat, cek lagi jumlah ke samping dan ke bawah sudah sesuai atau belum. Ini salah satu contoh. Ada bentuk lain? Ada. Jadi ada beberapa cara di sini gitu ya, tidak hanya sekedar ini. Silakan dicoba-coba nanti. Intinya kita harus sesuaikan dengan 6 batu ini. Harus ada 6 batu, ya udah kurangi salah satunya, bagaimana caranya. Gitu. Oke, itu solusinya untuk redundansi. Kemudian kita bisa masuk kalau sudah terpenuhi gitu ya. Semua aturan tadi sudah kita penuhi, maka kita bisa masuk ke solusi optimal. Nah, kita lanjutkan dengan solusi awal yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Solusi optimal itu ada 2, ada stepping stone atau batu loncatan, lalu yang kedua ada modified distribution atau MODI. Caranya sedikit berbeda pada langkah awal ya. Oke, kita coba dulu stepping stone ya dari solusi awal NWC. Jadi saya coba
Yang lalu kita temukan dengan solusi NWC, biayanya $195.600. Maka kita akan lihat dengan stepping stone, biaya ini apakah memang ini yang terendah atau bukan, kita akan cek dengan stepping stone. Yang pertama, langkah stepping stone, kita harus menghitung indeks perbaikan air. Indeks perbaikan air. Ada sebutan air di sini, berarti kita akan mencari indeks perbaikan air dari semua air. Dari A3, B1, B3, dan C1. Ada 4 air di situ. Dari 4 air itu berarti kita akan menemukan 4 indeks perbaikan air. Caranya bagaimana? Caranya temukan kombinasi 1 air 3 batu. Nah, di sini contohnya yang pertama A3. Saya temukan ini airnya, A3 itu airnya. Pijakan pertama itu ada di air, maka di A3. Maka lompat berikutnya harus lurus-lurus, tidak boleh diagonal. Temukan 3 batu, 1 air dengan lompatan yang lurus-lurus saja. Jadi dari A3, lompat ke A2, lompat ke C2, lompat ke C3, maka akan membentuk kombinasi 1 air 3 batu. Bagaimana kalau 3 batu tidak ditemukan? 3 batu tidak ditemukan, bolehkah 4? Tidak. Jadi ketentuannya, temukan kombinasi 1 air 3 batu. Kalau tidak ketemu 3 batu, maka 1 air 5 batu. 5 batu tidak ketemu, maka kombinasi 7 batu. 7 batu nggak ketemu, 9 batu, 11 batu, dan seterusnya. Jadi intinya batunya ganjil. 1 air dengan sejumlah batu yang ganjil. Tetapi utamanya adalah 3 batu. Kalau sudah ditemukan 3 batu, 1 air, tidak perlu cari 5 batu, gitu ya. Nah, di sini kita sudah temukan 3 batu 1 air. Saya contohkan tadi tidak boleh diagonal ya. Misalnya A3 lompat ke ini, lompat ke B2, tidak boleh. Ini miring ya, diagonal ini seperti ini tidak diperbolehkan. Atau lompat dari sini ke air. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi kita lompatnya ke batu-batu yang lain, lalu kita menduduki batu yang terakhir, yang tentu saja bisa membawa kita kembali ke tempat semula. Jadi kalau air yang kita injek itu atau kita lompat menjadi tempat tujuan lompat kita itu adalah air titik semula, itu tidak apa-apa. Tapi kalau air bukan titik semula, nah itu yang tidak diperkenankan. Jadi tidak diperkenankan melakukan lompatan diagonal. Baik, dengan begitu dari kombinasi 1 air 3 batu ini kita akan hitung biayanya. Saya ingatkan biaya itu yang ada di kotak-kotak kecil ini. Kalau yang ada di sel besarnya ini itu adalah distribusi produk ya, kita bicara tentang distribusi produk. Sedang kalau bicara tentang biaya itu yang ada di kotak kecil. Maka kita hitung biayanya. Lompatan yang pertama, pijakan yang pertama di air, maka 24 kita tulis dulu, lalu kita tandai plus. Nah, pijakan pertama kita tandai plus, lompatan berikutnya kita tandai minus, jadi minus 15. Lompat berikutnya jadi plus 30. Lompatan berikutnya lagi jadi minus 57. Jadi tanda dari yang kita lewati adalah plus, minus, plus, minus. Berawalan dengan plus, pasti berakhiran dengan minus karena batunya ganjil. 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Semakin besar tabel atau semakin banyak sel, maka ada kemungkinan besar untuk kita temukan lebih banyak kombinasi batunya. Air dengan batu yang lebih banyak, lebih dari 3. Bisa 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau lompatannya tidak ke samping tapi ke bawah dulu, ke C3, bisa? Bisa jawabannya. Dari A3 ke C3, baru kemudian C2, baru kemudian C1, itu sangat bisa. Karena apa? Hasil akhirnya akan sama, yaitu minus 18. Oke, jadi indeks perbaikan air yang pertama dari A3 kita sudah temukan minus 18. Kita lihat indeks perbaikan air yang kedua yaitu B.
B kita temukan 3 batu 1 air juga. Ini kebetulan berdekat-dekatan, tidak seperti tadi kita bisa melompati air ini ya, dari A3 ke C3 itu kita melompati air di tengah-tengah ini ya, kita lompati. Jadi berapapun jumlah air di tengah-tengah, kita bisa lompati. Berapapun jumlah batu ini, seperti ini ya, dari C2 ke A2 kita melompati B2 gitu ya. Kita melampaui B2, jadi kita tidak lompat ke B2, tapi kita melompati untuk menuju ke A2. Jadi berapapun banyak batu bisa kita lompati. Selama kita menemukan kombinasi 1 air 3 batu. Bisa melompati berapapun air dan berapapun batu. Dan kebetulan pada sel B1 kita temukan yang berdekatan sangat gitu ya. 3 batu 1 air, jadi kita bisa lari ke lompat ke dari 45 plus ya, dikurangi 60 ditambah 15 dikurangi 60. Hasilnya adalah minus 60. Itu B1, lalu kita temukan yang B3 bagaimana. Di sini B3 juga kita temukan dan kebetulan sangat-sangat berdekatan. Dari B3 kita lompat ke C3, jadi plus 30 minus 57 plus 30 minus 60. Hasilnya adalah minus 57. Dan yang terakhir, air yang terakhir C1 kita peroleh seperti ini. Nah, ini 3 batu, 1 air. Jadi plus 75 min 30 plus 15 min 60. Hasilnya adalah 0. Jadi kalau saya kumpulkan jadi 1 seperti ini. Ada 4 indeks perbaikan air, hasilnya seperti ini. Ada yang minus 18, minus 60, minus 57, dan 0. Itu langkah yang pertama, kita menghitung indeks perbaikan air. Lalu langkah yang kedua, itu patokannya adalah langkah yang pertama, kita cari indeks perbaikan air yang paling negatif, yang paling kecil gitu ya. Ada di B1 yaitu minus 60. Yang minus ada 3, tapi yang paling negatif itu ada 1 yaitu minus 60, yaitu B1. Pertanyaannya kalau ada yang sama, misalnya ada 2 minus 60, pilih salah satu, biasanya yang pertama dijumpai diselesaikan terlebih dahulu. Oke, di sini minus 60, maka kita sudah pilih indeks perbaikan air yang terkecil. Kita bisa masuk langkah kedua. Langkah kedua berarti kita akan mengubah distribusi produk yang ada pada B1, yang ada di sini. 3 batu 1 air ini. Jadi kombinasi 3 batu 1 air yang ada di B1 ini, karena dia paling negatif, itu berarti kita bisa melakukan penghematan terbesar itu di situ, di B1. Maka kita lihat bagaimana cara mengubah distribusi yang ada pada kombinasi air dan batu yang ada di sini. Saya tandai ya, plus minus ini saya letakkan di selnya gitu ya. Tadi B1 itu yang paling negatif, B1 tadi positif angkanya, lalu A1 minus, di sini plus, ini minus. Jadi sudah saya tandai ulang. Lalu sekarang kita harus mengubah, langkah kedua mengubah distribusi yang ada di sini. Ya, bagaimana cara mengubahnya? Pilih distribusi terkecil dari sel yang bertanda negatif. Sel yang bertanda negatif ada 2, di A1 dan B2. Lalu yang paling kecil yang mana? 1000 dengan 1200, yang paling kecil adalah 1000. Distribusi produknya 1000 lebih kecil daripada 1200. Oke. Lalu bagaimana? 1000 ini kita gunakan sebagai penentu untuk mengubah sel yang ada di sini. Kalau di sel yang bertanda negatif akan dikurangi dengan 1000 karena tandanya negatif ya, dikurang. Tandanya positif akan ditambah dengan nilai 1000 itu. Maka di sini nanti hasilnya akan menjadi 0. Di sini hasilnya kalau dikurangi 1000 akan menjadi 200. Di sini kalau ditambah 1000 hasilnya menjadi 1800. Dan di B1 akan menjadi 1000 karena ditambah 1000.
maka hasilnya akan menjadi seperti ini perubahannya. Setelah dikurangi dan ditambah. Sini tadi ditambah, di sini tadi dikurangi. Lalu kita cek, kita hitung ulang. Hitung ulangnya bagaimana? Boleh hitung satu persatu gitu ya. 1.800 dikali 15, ditambah 1.000 dikali 45, tambah 200 kali 60, tambah 200 kali 30, tambah 800 kali 57. Hasilnya pasti sama dengan ini. Ya, dan ini adalah cara cepat saja. 195 ini dari biaya NWC yang kita temukan tadi, biaya di NWC di solusi awal tadi. Lalu 60 dan 1.000 kita dapat dari sini yang kita pilih tadi. Angka yang kita pilih tadi ada 1.000 ya sebagai penentu perubahan distribusi dan ada 60 sebagai penentu kombinasi batu air mana yang akan kita ubah distribusinya gitu ya. Jadi 60 dari sini, 1.000 dari sini. Kita kalikan lalu menjadi pengurang gitu ya. Jadi 195.600 dikurangi 60.000. Hasilnya 135.600. Ini cara cepatnya. Cara lambatnya Anda kalikan satu persatu. Baik. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Kembali kita cek lagi. Jadi kita ulang lagi langkah 1. Sampai kapan? Kita ulang lagi langkah 1, lanjut langkah 2. Setelah langkah 2, ulang lagi langkah 1, lanjut langkah 2. Sampai kapan? Sampai indeks perbaikan airnya semuanya positif. Sampai indeks perbaikan airnya semuanya positif. Oke, maka sekarang kita lihat. Saya sudah menemukan indeks perbaikan air dari tabel yang kedua ini. A1, sekarang airnya A1 ya. A1 kita langsung temukan 3 batu 1 air. Ya, dari 3 batu 1 air itu di sini plus 60 dikurangi 15 ditambah 60 dikurangi 45 hasilnya 60. Lalu A3 di sini 3 batunya, ini 1, 2, 3, ini 1 airnya, maka 24 dikurangi 57 ditambah 30 dikurangi 15 hasilnya min 18. Lalu B3 ini 3 batu 1 airnya, 30 dikurangi 57 tambah 30 dikurangi 60 hasilnya min 57. Dan yang terakhir C1 ini 3 batu 1 air, 75 dikurangi 45 tambah 60 dikurangi 30 hasilnya 60. Dari sini kita tahu bahwa yang masih ada nilai negatif di 2 tempat A3 dan B3, tapi kita pilih yang paling negatif yaitu 57, min 57. Artinya, di kombinasi batu dan air B3 itulah yang akan kita ubah distribusinya. Saya beri tanda ya, di B3 saya beri tanda seperti ini. Ini B3, ini plus minusnya saya munculkan, kemudian kita harus ubah, masuk langkah kedua, ubah distribusi produknya. Cara mengubahnya, pilih nilai distribusi terkecil dari sel yang bertanda negatif, maka kita temukan angka 200, gunakan 200 ini sebagai pengurang di sel yang bertanda negatif dan sebagai penambah di sel yang bertanda positif, maka di sini nanti angkanya menjadi 0, di sini 200, di sini dikurangi 200 jadi 600, 200 karena ada plusnya berarti ditambah 200 jadi 400 di sini. Jadi 0, 400, 600, dan 200. Hasilnya seperti ini. 0, 400, 600, dan 200. Hasilnya seperti ini. Baik, kembali kita hitung biayanya dengan cara cepat kembali nih ya. Dan kita temukan ada penghematan biaya 11.400. Ya, jadi biaya bisa kita tekan dan dari perubahan yang kedua tadi kita temukan total biayanya 124.200. Apakah ini sudah yang paling kecil? Kita cek lagi indeks perbaikan airnya gitu ya, satu-satu kita cek. Nah, perhatikan baik-baik. Di A1 ternyata kita tidak temukan kombinasi 3 batu 1 air. Tidak ada, kita temukan 3 batu 1 air untuk lompatan yang lurus-lurus saja. Akibatnya kita harus memilih 5 batu gitu ya. Jadi di sini air yang pertama plus, lompat ke sini minus 15, lalu
plus 30, batu ya, kalau air tidak boleh lompat ke air ya. Jadi plus 60 minus 15 plus 30 minus 57 plus 30 minus 45. Ya. Atau kalau mau lihat yang ada di sini, itu lompatannya ke bawah dulu. 60 minus 45 plus 30 minus 57 plus 30 minus 15. Hasilnya 3. Lalu A3, ternyata ditemukan 3 batu, yaitu ini 3 batunya. Maka dari 24 dikurangi 15 plus 30 dikurangi 57. Sama ya, kalau Anda lompat ke bawah dulu, 24 dikurangi 57 ditambah 30 dikurangi 15. Hasilnya sama nih, min 18. Lalu, yang B2. B2 juga kita temukan 3 batu, 1 air. Ya, 60 dikurangi 30 ditambah 57 dikurangi 30. Maka kita temukan hasilnya 57. Lalu C1 kita temukan juga 3 batu ya. Jadi 75 minus 45 plus 30 minus 57. Hasilnya adalah 3. Oke, dari 4 indeks perbaikan air ini ternyata negatif satu-satunya ada di A3, maka kombinasi 3 batu 1 air di sini yang harus kita ubah distribusi produknya. Saya akan tandai lagi 3 batu dan 1 air di A3, saya tandai lagi seperti ini. A3 menjadi plus ya, plus minus. Lalu kita ubah distribusinya, caranya ini tadi, kembali seperti tadi, langkah kedua. Pilih distribusi yang paling kecil pada sel yang bertanda negatif. Sel yang bertanda negatif ada 2, ini dan ini. Yang paling kecil ini, maka 600 kita jadikan patokan untuk mengubah gitu ya. Kita kurangi di sel yang bertanda negatif dengan 600, kita tambah sel yang bertanda positif dengan 600. Maka di sini menjadi 600, di sini menjadi 1200, di sini menjadi 1000, dan di sini menjadi 0. Kita lihat perubahannya. Ini 0 ya. 600, 1200, dan 1000. Oke, biayanya bagaimana? Biayanya turun lagi. Ya, ini kebetulan pakai cara 1 per 1 gitu ya, dihitung 1 per 1, dikalikan 1 per 1. Anda bisa pakai cara cepat saya tadi. Kalau cara cepat tadi berarti lihat biaya yang terjadi sebelumnya. Ini 124.200 dikurangi dengan perkalian antara 18 dengan 600. Hasilnya akan sama seperti ini. 113.400. Apakah biaya ini paling kecil? Nah, kalau kita lihat di indeks perbaikan airnya, cek lagi ya. A1, ini 3 batu, 1 air, ini 60, minus 24, plus 30, minus 45, hasilnya 21 positif. Lalu B2, di sini kita temukan 3 batu, 1 air juga, ini 3 batu, dan ini 1 air. Jadi plus 60, minus 15, plus 24, minus 30, hasilnya 39, positif juga. Lalu C1, nah C1 ini tidak ditemukan 3 batu, 1 air. Maka berarti kita harus pilih 5 batu. Dari sini awalannya 75, lompat ke sini minus 30, plus 15, minus 24, plus 30, minus 45. Hasilnya 21. Lalu yang terakhir C3, ada di sini C3, ketemu 3 batu, ini 3 batunya. Jadi 57 minus 24 plus 15 minus 30, hasilnya 18. Nah, karena semuanya sudah positif, itu berarti distribusi ini sudah optimal. Ya, mengangkut dari sini ke sini itu sudah optimal. Dan total biaya ini adalah biaya transportasi paling minimum. Kalau sudah
semua sudah positif, kita bisa buat kesimpulan. Ini kesimpulan, biaya transportasi yang paling minimum adalah sebesar 113.400 dengan mendistribusikan atau mengalokasikan produk dari daerah A ke gudang 2 sebanyak 1.200 kuintal, dari daerah A ke gudang 3 sebanyak 600 kuintal, dari daerah B ke gudang 1 1.000 kuintal, dari daerah B ke gudang 3 200 kuintal, dan dari C ke gudang 2 sebanyak 1.000 kuintal. Jadi kita hanya membaca yang ada di sini. Dari A ke gudang 2, 1.200, dari A ke gudang 3, 600, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya berupa total biaya minimumnya berapa. Saya ulangi, total biaya minimumnya berapa. Dan yang kedua, kita harus mendistribusikan produk itu dari mana ke mana, seberapa besarnya, seberapa banyaknya. Oke, itu dengan stepping stone. Sekarang kita akan masuk cara yang kedua. Solusi optimal yang kedua adalah MODI ya. Hasilnya akan sama. Anda mau pilih stepping stone atau MODI, hasilnya harusnya sama. Kalau tidak salah mengerjakan, hasilnya pastinya sama. Dengan cara MODI, saya akan jelaskan cara 1 dan 2-nya saja, karena cara 3 sama. Kita harus mengubah distribusi. Kalau di stepping stone tadi, mengubah distribusi adalah cara langkah yang kedua gitu ya. Di stepping stone hanya ada 2 langkah gitu ya, sampai menghitung biaya. Kalau di MODI ada 3 langkah, sampai kemudian kita bisa menghitung biaya. Jadi langkah yang ketiga itu sama, yaitu mengubah distribusi. Langkah yang kedua, 1 dan 2 itu sama-sama menghitung indeks perbaikan air. Nah, jadi yang membedakan antara stepping stone dan MODI adalah cara menghitung indeks perbaikan airnya. Mari kita lihat. Untuk bisa menghitung indeks perbaikan air, di dalam MODI harus menghitung dulu nilai baris dan kolom. Bagaimana cara menghitung nilai baris dan kolom? Yang pertama, kita letakkan dulu nilai baris yang pertama, yaitu baris A, itu dengan angka sebesar 0, dan ini udah ketentuan gitu ya. Baris pertama kita tempatkan sebesar 0, maka baris yang lain akan kita cari, demikian juga nilai pada kolom 3 kolom ini kita akan cari. Dengan rumus ini, kita akan mencari nilai baris dan kolom dengan rumus ini. Lalu dengan patokan sel batu. Patokannya adalah sel batu. Coba kita lihat di sini sel batunya ada RA, maka kita akan mencari A1, lalu batu yang berikutnya ada A2, maka di sini kita ada A2. Batu yang berikutnya ada B2, di sini B2 ya. Lalu C2 dan C3. Di sini C2 dan C3. Jadi ini patokannya batu, kemudian kita masukkan rumus ini. CIJ adalah biaya yang ada pada kolom baris I, kolom J gitu ya. I menggambarkan kolom mana, J menggambar, saya kebalik. Jadi I menggambarkan baris yang mana, sedangkan J adalah menggambarkan kolom yang mana. Ya. CIJ. Misalnya pada CA1 berarti ini adalah biaya pada A1, yaitu 60. Lalu rumus RI plus KJ, berarti di sini R-nya adalah A, baris A, plus K1, kolom 1. Kalau CA2, maka itu baris A, plus kolom 2, dan seterusnya. Rumusnya seperti itu. Lalu, karena RA sudah ada angka 0, maka kita bisa mencari K1 dari rumus yang pertama ini. K1, 60 sama dengan 0 ditambah K1. Berarti K1-nya adalah 60. 0 ditambah 60 itu hasilnya 60. Lalu CA2, RA ditambah K2. RA-nya, CA2-nya 15, RA-nya 0, ya, seperti yang kita tetapkan tadi 0, ditambah K2. Maka kita temukan K2-nya 15, karena 0 ditambah 15 itu hasilnya 15. P2 nilainya 60, lalu RB-nya kita akan cari, sedang K2-nya kita dapat dari yang atasnya, ini K2-nya nih.
Kita masukkan di situ K2 15. Jadi kita bisa mencari RB. RB dari 60 dikurangi 15 itulah 45 ya. RB-nya 45. Lalu kemudian C2, RC. Ini masih kita cari RC-nya. K2-nya kita sudah peroleh dari sini tadi. Masukkan saja 15. Maka kita temukan RC-nya 30 dikurangi 15, hasilnya 15. Lalu C3, kita temukan K3-nya ya. C3-nya tadi 57, C3. Ya, 3 ini C3, 57. Lalu ini RC-nya tadi kita sudah dapat 15, kita masukkan saja 15. Sehingga K3 kita bisa temukan 57 dikurang 15, hasilnya adalah 42. Jadi, langkah pertama kita sudah menemukan nilai pada baris dan kolom. Saya masukkan di sini nilai baris dan kolomnya dari langkah yang pertama tadi. Setelah saya masukkan, baru kita bisa menghitung indeks perbaikan air. Di sini air semua nih. Airnya ada di A3, B1, B3, C1. B1, B3, dan C1. Kemudian kita akan pakai rumus ini. CIJ dikurangi RI dikurangi KJ, maka pada A3, CA3 dikurangi RA dikurangi K3. Lalu rumus untuk B1 berarti CB1 dikurangi RB dikurangi K1. Lalu B3 rumusnya menjadi CB3 dikurangi RB dikurangi K3 kolom 3. Lalu C1 dikurangi R baris C gitu ya, baris C dan kolom 1. Kita masukkan angkanya dari mana ini? Angkanya dari nilai baris dan kolom yang tadi sudah ditemukan. Jadi di sini CA3, A3 itu 24 dikurangi baris A itu 0. Lalu dikurangi K3. K3-nya adalah 42. Jadi hasilnya minus 18. Oke, lalu dan seterusnya. Angka-angka ini kita dapat dari baris dan kolom yang sudah kita cari tadi. Maka kita dapatkan angka seperti ini. Nah, inilah indeks perbaikan airnya dengan cara MODI. Lalu, sama seperti stepping stone tadi, kita akan pilih indeks perbaikan air yang paling kecil. Indeks perbaikan air yang paling kecil. Minus 60, maka langkah yang ketiga sama seperti stepping stone. Sama seperti stepping stone. Jadi, pada B1, pada sel air B1 di sini, kita letakkan kombinasi 1 air 3 batu. 1 air 3 batu. Atau kalau tidak ketemu 3 batu, 1 air 5 batu, dan seterusnya. Jadi kita letakkan di sini plus, minus, karena di sini adalah 3 batu dan 1 airnya. Lalu kita pilih lagi, langkah yang ketiga ya, kita pilih dari sel yang negatif ini, kita pilih yang paling kecil, yaitu 1000 gitu ya. Lalu kita jadikan 1000 ini sebagai pengurang dan sebagai penambah. Sebenarnya ini sudah dipilih, lalu kemudian setelah dikurangi, hasilnya di sini 0, di sini menjadi 200, di sini setelah ditambah menjadi 1800 dan 1000, hasilnya seperti ini. Oke, lalu kita hitung biayanya menjadi 135.600. Ya, sama seperti stepping stone tadi. Bedanya di cara pertama dan kedua. Untuk menghitung indeks perbaikan itu beda antara stepping stone dan MODI. Maka langkah seterusnya yang diulang-ulang apa? Ya sama, kita mengulang lagi, menghitung lagi indeks perbaikan air dengan menghitung nilai baris dan kolom lagi gitu ya. Menghitung nilai baris dan kolom lagi. Setelah kita temukan nilai baris dan kolom, kita masukkan dan kita bisa menghitung indeks perbaikan air. Lalu kembali lagi masuk langkah ketiga, kita pilih yang paling negatif, lalu kita ubah distribusi kombinasi batu air yang ada di B3. Dan seterusnya, sampai kita temukan indeks perbaikannya positif semua. Sama seperti stepping stone. Positif semua. Nah, di sini kita lihat
nilainya sama 113/400 dan indeks perbaikan airnya sudah positif semua dengan cara MODI. Sudah positif semua. Simpulan yang sama akan terjadi gitu ya. Baik MODI maupun stepping stone pada soal yang sama akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Baik, stepping stone dan MODI selesai saya jelaskan.